Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Bab Gratis. 6186. Setelah menutup telepon, Charlie tak kuasa menahan napas. Sebagai ayah mertua saya, dia memang sudah keterlaluan kali ini. Sejak menjadi wakil presiden Perhimpunan Kaligrafi dan Lukisan dan mendapat kesempatan untuk menjadi presiden, dia menjadi semakin percaya diri dan merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Jika dia tidak memberinya pelajaran kali ini, dia akan menjadi semakin berani seperti Elaine sebelumnya. Mengingat kembali ke awal, Elaine berani mentransfer seluruh saldo tunai sebesar 20 miliar. Jika dia tidak mengajarkan pelajaran yang mendalam padanya, dia tidak tahu seperti apa dia sekarang. Saat Ervin bergegas ke jalanan barang antik, manajer Chen, yang telah beberapa kali pergi ke toilet karena gugup, duduk dengan gelisah di depan manajer sumber daya manusia grup tersebut. Manajer HR mengeluarkan sebuah dokumen, menyerahkannya kepadanya, dan langsung ke intinya. Manajer Chen, ini adalah pemberitahuan untuk mengakhiri hubungan kerja antara grup dan Anda. Karena Anda secara pribadi telah menyebabkan kerugian besar pada reputasi dan keuntungan grup. Kelompok tersebut telah memutuskan, dengan menggunakan ketentuan kontrak kerja mengenai kelalaian berat sebagai dasar hukum. Perintah ini akan mengakhiri semua hubungan kerja dengan Anda tanpa syarat. Setelah itu, manajer menambahkan, Anda bisa menyerahkan pekerjaan hari ini, mengemasi barang-barang pribadi Anda, dan pergi. Gaji Anda untuk bulan ini akan dihitung hari ini. Saat grup membayarkan gaji Anda pada tanggal 10 bulan depan, jumlahnya akan tercetak di kartu gaji Anda tepat waktu. Manajer Chen merasa seperti disambar petir dan langsung berseru. Manajer, saya akan langsung dipecat. Saya tidak mematuhi undang-undang ketenagakerjaan. Saya tidak menyebabkan kerugian apapun bagi grup. Saya hanya salah menilai penagihan orang lain. Anda tidak bisa menghasilkan lebih banyak uang untuk grup ini karena kemampuan profesional saya tidak cukup tinggi. Apakah menurutmu aku telah menyebabkan kerugian bagi kelompok ini? Ada banyak hal bagus di seluruh industri barang antik yang dibeli dengan harga murah setiap tahunnya. Apakah ini salahku hanya karena aku tidak membeli barang-barang itu? Manajer SDM itu berkata dengan tenang, berapa banyak barang bagus yang dibeli orang lain dengan harga murah tidak ada hubungannya dengan toko barang antik. Tetapi jika Anda menolak hal-hal baik yang orang lain bawa ke pintu Anda, maka itu adalah masalah Anda sendiri. Kita semua sudah melihat videonya. Bukankah ini menyebabkan kerugian besar bagi grup? Saat berbicara, manajer HR itu berbicara dengan tajam dan dingin. Selain itu, jangan lupa bahwa Anda adalah manajer umum toko barang antik, dan Anda mewakili toko barang antik tersebut. Reputasi, nama merek, dan profesionalisme sangat penting. Tapi kamu begitu buta sehingga kamu bahkan tidak bisa mengenali hal baik yang tak ternilai harganya. Apakah kamu tahu seberapa besar dampaknya terhadap reputasi toko barang antik ini? Sebelum datang ke sini hari ini, saya secara khusus berkonsultasi dengan beberapa orang. Teman-teman yang berkecimpung di bisnis barang antik, tanpa terkecuali, semuanya mengenalmu, dan tanpa terkecuali, mereka semua percaya bahwa ketidaktahuan dan ketidakmampuanmu telah memberikan dampak negatif yang besar pada toko barang antik. Bukankah ini kesalahan besar? Chen berpendapat, setiap orang terkadang melakukan kesalahan. Toko barang antik menangani begitu banyak hal setiap tahunnya. Wajar jika kita sesekali membuat kesalahan dalam satu atau dua hal. Bahkan robot pun tidak dapat menjamin bahwa pekerjaannya 100% sempurna. Apakah menurutmu aku harus dipecat hanya karena aku salah menilai satu hal ini? Manajer HR itu berkata dengan dingin, kamu masih belum tahu di mana letak kesalahanmu, kan? Akan kukatakan yang sebenarnya, kelompok itu tidak menghormati Anda, toko barang antik. Apa syarat keuntungannya? Tidak apa-apa jika Anda tidak menghasilkan uang untuk grup, tetapi Anda tidak boleh mencemarkan nama baik grup. Bukan masalah besar jika kemarin kamu melewatkan patung Buddha perunggu dinasti Song Utara senilai 20 juta. Asalkan kamu tidak mengatakannya, grup tersebut tidak akan mengalami masalah sama sekali. Anda tidak tahu bahwa Anda melewatkan hal sebaik itu, tetapi kesalahan Anda adalah Anda mempublikasikan video tersebut. Video Andalah yang mencoreng nama baik grup dan toko barang antik tersebut. Saat ini, menggunakannya sebagai bukti untuk memecat Anda sepenuhnya legal. Jika Anda tidak puas dengan pekerjaan Anda bisa pergi ke Departemen Tenaga Kerja. Kamu juga bisa pergi ke pengacara untuk menuntut kami. Tapi video yang kamu unggah ini pasti akan mengajarkanmu bagaimana seharusnya bersikap. Manajer Chen tiba-tiba menjadi putus asa. Ia juga tahu dalam hatinya bahwa berdasarkan isi video ini, ia pasti telah melakukan kesalahan besar.
Tidak ada yang salah dengan pemecatan dirinya oleh kelompok tersebut berdasarkan video ini. Pada saat itu, hatinya dipenuhi penyesalan yang mendalam, dan ia menangis dalam hati. Sialan, seandainya aku tahu situasi hari ini akan seperti ini. Aku lebih memilih dipukuli daripada bersekongkol dengan Arvin untuk melakukan hal seperti itu. Pada akhirnya, Liang Yun tidak dihukum. Saya malah menghasilkan 20 juta yuan karena ini, dan dia malah mendapatkan banyak ketenaran. Aku belum menerima tunjangan apapun, dan aku akan kehilangan pekerjaan. Bukankah ini kerugian besar? Memikirkan hal ini, dia semakin membenci Arvin. Jadi, dia mengertakkan giginya dan berkata kepada manajer HR, "Izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Apa yang terjadi kemarin sama sekali bukan karena kebutaan saya, melainkan tipuan yang dilakukan oleh Antek Master Orvel, Arvin Zhang, terhadap You Liang Yun." Dia mengambil patung Buddha perunggu itu. Dia juga menemukan seseorang untuk datang ke toko barang antik kami untuk pamer dan meminta saya untuk menata barang-barang sesuai dengan arahan yang dia berikan. Lalu dia meminta seseorang untuk menjual barang ini kepada Liang Yun. Awalnya dia ingin memperdaya You Liang. Tapi dia sangat beruntung. Aku tidak menyangka akan memberinya hadiah sebesar ini. Saya rasa Orvel dan sutradara Song memiliki hubungan yang baik, mereka berdua berteman, jadi saya pikir saya akan membantu jika saya bisa. Karena kami berakting bersama, saya tidak meneliti hal ini lebih detail. Siapa sangka Arvin tidak memahami situasi, tapi malah dia menipu saya. Tolong sampaikan ini pada Direktur Song, aku benar-benar tidak bermaksud menutup patung Buddha perunggu. Sambil berkata demikian, ia mengeluarkan ponselnya dan menemukan riwayat obrolannya dengan Arvin yang berisi semua dialog dalam naskah yang diberikan Arvin kepadanya. Yang mana sangat berbeda dengan apa yang dia katakan dalam video tersebut. Dia menyerahkan telepon itu kepada manajer HR dan berkata dengan ekspresi kesal. "Aku tidak perlu membuktikan apapun. Aku punya catatan obrolan antara Arvin dan aku. Kamu bisa lihat sendiri." Saat ini, manajer Chen hanya bisa merawat kuda mati seperti merawat kuda hidup. Ya, bagaimanapun juga, Orvel dan Warnia memang memiliki persahabatan tertentu. Dan catatan obrolan ini juga dapat membuktikan bahwa dia sebenarnya tidak bertindak mencolok tetapi bertindak persis seperti yang dikatakan Arvin. Dengan cara ini, sampai batas tertentu, baik Arvin maupun Orvel terseret ke dalam air. Pada titik ini, manajer Chen tidak punya pilihan lain selain mengambil langkah putus asa. Manajer HR itu melihat riwayat obrolan di ponselnya dan mengerutkan kening. Dia tidak menyangka bahwa ada rahasia tersembunyi dalam masalah ini. Selain itu, orang-orang dari pihak Bapak Orvel juga terlibat. Dia menatap manajer Chen dan berkata, "Tunggu sebentar, saya akan menelepon." Manajer Chen melihat bahwa dia menanggapinya dengan serius, dan harapannya kembali menyala di hatinya. Manajer HR berjalan ke pintu toko barang antik, mengeluarkan ponselnya, dan menelepon Warnia. Melalui telepon, dia melaporkan situasi tersebut kepadanya dan kemudian bertanya, "Ketua, bagaimana menurut Anda sebaiknya saya menangani masalah ini?" Warnia baru saja menelepon Charlie pagi ini dan dengan ragu-ragu menanyakan hal itu kepadanya. Sikap Chen terhadap Liang Yun hampir sama dengan menilai hati seorang pria terhormat dengan hati seorang penjahat. Jadi ketika dia mendengar bahwa Arvin dan manajer Chen bekerja sama untuk memperdaya Liang Yun, dia tahu bahwa itu pasti tidak ada hubungannya dengan Charlie. Selain itu, Warnia juga sangat menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Menurut dugaannya, jika Arvin ingin menggunakan benda palsu untuk membawa keberuntungan, itu pasti untuk ayah mertua Charlie, Jacob. Lalu mengapa dia membiarkan orang-orang melarikan diri karena hal seperti itu? Datanglah ke toko barang antik, beraktinglah dalam sebuah drama bersama manajer Chen, dan unggah juga ke internet. Terus terang saja, bukankah manajer Chen ingin menggunakan insiden ini untuk menginjak kepala Liang Yun demi menjaga harga dirinya? Oleh karena itu, tanpa ragu-ragu dia berkata, "Toko barang antik ini sekarang berantakan, dan semakin lama semakin keterlaluan. Baiklah, mari kita lakukan ini. Anda bisa memecat manajer Chen seperti biasa, dan semua karyawan toko barang antik lainnya juga akan dipecat di tempat, dan kompensasinya adalah NG1. Manajer SDM buru-buru berkata, "Ketua, jika ini terjadi, toko barang antik mungkin akan tutup." Warnia setuju dan berkata dengan tegas, toko barang antik itu memang perlu ditutup untuk perbaikan. Setelah memecat manajer Chen dan memberhentikan karyawan lainnya, dipasanglah pengumuman di pintu yang menyatakan bahwa karena manajemen grup yang buruk, telah terjadi masalah yang sangat serius di dalam toko barang antik. Dan toko akan ditutup untuk perbaikan mulai hari ini,
dan jam buka akan diberitahukan kemudian. Bab 6187. Manajer Chen menatap penuh harap pada manajer HR yang masuk lagi, berpikir bahwa keadaan akan berbalik. Namun yang tidak ia duga adalah hal pertama yang dikatakan manajer HR ketika ia duduk adalah, "Maaf, Tuan Chen. Kini kelompok telah menetapkan bahwa Anda tidak hanya melakukan kesalahan besar di tempat kerja, namun juga memiliki masalah besar dengan etika pribadi dan etika bisnis. Sesuai dengan niat kelompok tersebut, kontrak kerja harus diakhiri segera." Manajer Chen tidak menyangka bahwa dengan mengungkapkan kebenaran yang tersembunyi, dia tidak hanya gagal menyelesaikan masalah kelalaian berat, namun juga menambahkan masalah lain yaitu etika profesional. Dia hanya bisa menelan pil pahit dan berkata kepada manajer HR, "Manajer, apa kata Direktur Song?" Dia dan Tuan Orvel ternyata saling kenal. Dalam hal ini, saya juga menganggap bahwa kita semua saling kenal. Tidak perlu mengatakan apa-apa, Tuan Chen. Manajer SDM itu berkata dengan dingin, "Masalah ini sudah final. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Saya telah membawa surat pemberhentian kerja. Anda tidak perlu menandatanganinya. Departemen Urusan Hukum kami hadir untuk menjadi saksi. Selama dengan menyerahkan benda ini kepada Anda, kami telah memenuhi kewajiban pemberitahuan kami. Dan kami meminta Anda untuk menyerahkan pekerjaan tersebut sesegera mungkin." Manajer Chen putus asa dan memohon dengan wajah sedih. "Manajer, tolong perhatikan bahwa saya telah bekerja sangat keras untuk toko barang antik selama bertahun-tahun. Demi itu saja, meskipun kau tidak memberiku kesempatan untuk mengubah perilakuku, seharusnya kamu setidaknya memberiku kompensasi NE1, kan? Anda tidak bisa membiarkan saya bekerja untuk akar rumput selama bertahun-tahun. Lalu biarkan aku diusir tanpa uang sepeser pun, kan?" Manajer HR itu berkata dengan tenang, "Maaf, tidak ada kompensasi untuk pemecatan akibat kelalaian berat. Saya baru saja memberitahu Anda tentang masalah ini. Jika Anda tidak percaya dengan apa yang saya katakan, Anda juga bisa mengajukan arbitrase atau menuntut. Prosesnya juga sangat sederhana. Anda dapat menemukan firma hukum untuk membantu proses penuntutan. Departemen Hukum Grup kami akan secara aktif menanggapi gugatan tersebut." Manajer Chen sangat tahu bahwa jika dia menghadapi 10.000 tuntutan hukum dalam situasi ini, dia pasti tidak akan memenangkan satupun gugatan hukum. Tidak hanya waktunya terbuang sia-sia, tetapi dia juga harus membayar biaya hukum yang tinggi, yang tidak sebanding dengan kerugian yang dideritanya. Melihat sikap tegas manajer HR tersebut, dia merasa sangat tidak senang. Jadi, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan berkata, "Karena grup dan Direktur Song tidak mengakui hubungan antara Bapak Orvel dan bantuan yang saya berikan kepada grup. Kalau begitu tidak apa-apa. Jangan salahkan saya karena mempublikasikan masalah ini. Ervin Zhang itulah yang menyebabkan saya kehilangan pekerjaan, dan saya pasti akan mendiskreditkannya." Manajer HR sama sekali tidak menganggap serius ancamannya, dan berkata dengan tenang, "Ini adalah keputusan Anda, kelompok tersebut tidak akan ikut campur dengan cara apapun." "Baiklah." Manajer Chen menggertakkan giginya dan berkata, "Kalau begitu, aku akan memberitahu Ervin tentang hal itu." Manajer HR itu mengangguk dan berkata, "Baik, Pak Chen. Jika Anda tidak punya hal lain, tolong bantu saya memanggil karyawan yang tersisa. Kelompok tersebut akan menghentikan sementara operasional toko barang antik dan mengakhiri kontrak kerja dengan mereka." "Apa?" Mata manajer Chen membelalak. "Semua orang harus dipecat? Bukankah ini terlalu kejam?" Manajer SDM itu tersenyum dan berkata, "Ini tidak ada hubungannya dengan kekejaman. Ini hanyalah keputusan kelompok. Hal ini umum terjadi pada penyesuaian bisnis di banyak perusahaan. Ini tidak ada hubungannya dengan pengobatan kanker stadium awal. Logikanya sama. Ketika sel kanker ditemukan membentuk lesi, tumor tersebut harus diangkat sesegera mungkin untuk mencegah metastasis ke organ lain. Selama dilakukan pengangkatan tepat waktu, pemulihan dapat dicapai." Manajer Chen tidak menyangka pihak lain akan menyebut dirinya sebagai sel kanker. Dan dia sangat marah, berpikir bahwa karena dia sudah kehilangan pekerjaannya, sebaiknya dia makan dulu untuk meredakan amarahnya. Namun ketika ia memikirkannya lagi, ia menyadari bahwa pihak lain itu adalah manajer SDM dari Song Group. Dan dia didampingi oleh pengurusan hukum kelompok tersebut. Jika dia menyentuhnya, pihak lain pasti akan mengirimnya masuk. Memikirkan hal ini,
dia hanya bisa menggertakkan giginya dan menahan semuanya. Ia berpikir dalam hati, ia akan segera sampai di sana. Unggah postingan di Moments untuk mengungkap kejahatan itu, Arvin. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa pada saat itu, Arvin datang ke pintu toko Peter. Saat itu, toko tersebut ramai dikunjungi orang. Dan ada aliran orang yang tak henti-hentinya datang untuk memberi penghormatan ke dermaga dan meminta penilaian. Arvin ragu sejenak di depan pintu, tetapi akhirnya memutuskan dan masuk. Karena banyak orang mengenal Arvin dan tahu bahwa dia tidak lagi seperti dulu. Begitu dia memasuki toko, banyak orang di sekitarnya tanpa sadar memanggilnya saudara Arvin. Dan masing-masing lebih hormat daripada yang lainnya. Arvin merasa sedikit malu. Pada saat itu, dia menyadari bahwa dia benar-benar menyesal atas status yang diberikan kepadanya oleh Tuan Wade dan Orvel karena melakukan perbuatan kotor tersebut. Ketika melihat Peter, ia merasa sangat malu dan melangkah maju. Ketika Petrus melihatnya datang, dia mengira orang itu telah mengirim seseorang untuk meminta sesuatu, tetapi sia-sia. Jadi, dia datang sendiri. Lalu ia bertanya dengan waspada, "Arvin, apa yang kau lakukan di sini?" Arvin tiba-tiba berlutut dengan satu lutut dan ekspresi wajah yang menunjukkan sesuatu. Ia berkata dengan malu, "Manajer Yo, Bos Yo, saya minta maaf." Peter tak kuasa menahan kerutan di dahinya, berpikir bahwa Arvin sedang merencanakan sesuatu yang baru. Lalu dia bertanya sambil berpura-pura bingung, "Kami berdua hanya kenalan dan tidak pernah memiliki minat yang sama. Aku benar-benar tidak bisa memikirkan kesalahan apapun yang bisa kau lakukan padaku." Orang-orang di sekitarnya juga tercengang. Meskipun status sosial Arvin saat ini tidak terlalu tinggi. Namun jika dibandingkan dengan sebagian besar kenalan lama yang sering nongkrong di jalanan barang antik, dia sudah jauh lebih baik. Mengapa dia tiba-tiba berlutut dan meminta maaf kepada Peter? Sebagian orang yang lebih penasaran dan suka bergosip mulai mengeluarkan ponsel mereka dan diam-diam merekam video. Pada saat itu, Arvin menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan malu-malu, "Bos Yo, patung Buddha perunggu yang Anda terima tadi dibuatkan untuk Anda secara diam-diam oleh saya bersama Wakil Presiden Wilson dari Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan serta manajer Chen dari toko barang antik. Kami membeli barang itu dari Bapak Cheng, yang sangat terkenal di industri ini, seharga 98.000. Tuan Cheng tidak tahu bahwa itu berasal dari dinasti Song Utara. Dan kami buta dan tidak menyadarinya. Kami ingin menipu Anda dan membuat Anda tidak bisa bertahan hidup di jalanan barang antik dengan lagu hits ini. Saya tidak menyangka bahwa ini malah menjadi situasi yang merugikan diri sendiri. Tolong jangan mengingat kesalahan para penjahat dan jangan perlakukan saya seperti orang jahat." Sambil berbicara, ia mengeluarkan selembar kertas berisi kata-kata dari sakunya. Menyerahkannya kepada Peter, dan berkata dengan hormat, "Ini adalah surat permintaan maaf yang ditulis oleh saya. Terimalah surat ini. Sekalian, saya akan mengirimkan surat ini kepada lingkaran pertemanan saya. Saya meminta maaf kepada Anda secara terbuka." Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu astonished. Tak seorang pun menyangka bahwa di balik bocoran informasi besar yang diungkapkan Peter, terdapat rahasia luar biasa di baliknya. Peter juga bingung dengan upaya Arvin untuk mengaku bersalah. Bab 6188. Awalnya, dia menduga Arvin sedang jual mahal. Namun ketika ia memikirkannya, ia bahkan secara langsung mengatakan hal itu kepada ayah mertua Charlie di depan umum. Hal itu cukup menggugah pikiran. Peter tidak ragu sedikit pun tentang kemampuan Charlie. Orvel telah lama menjadi orang kepercayaan setia Charlie. Sekarang Arvin adalah majikan Orvel. Masuk akal jika Arvin hanya akan berusaha sebaik mungkin untuk menyenangkan Charlie. Dan tidak akan pernah melakukan apapun untuk mempermalukan Jacob di depan umum dan mencoreng reputasinya. Dan pasti hanya ada satu alasan mengapa dia berani melakukan ini sekarang. Ini pasti perintah dari Charlie. Memikirkan hal ini, Peter langsung mengerti bahwa sepertinya Charlie sudah mengetahui seluruh cerita. Dan bertekad untuk memberi pelajaran kepada Arvin, manajer Chen, dan ayah mertuanya, Jacob. Lalu, dia tersenyum dan berkata kepada Arvin, "Jika hanya untuk masalah ini, tidak perlu datang dan meminta maaf kepadaku. Sejujurnya, saya ingin berterima kasih kepada Anda. Lagi pula, berbisnis di jalan barang antik sekarang tidak mudah. Memiliki awal yang sebaik ini memang merupakan hal yang jarang terjadi." Wajah Arvin terasa panas, tetapi melihat Peter tidak ingin mempermasalahkan hal itu, ia merasa lega dan berkata dengan nada saleh, "Bos Yo, jangan khawatir,
Saya tidak akan pernah datang lagi untuk mengganggu bisnis Anda. Apalagi menipumu. Jika kau membutuhkanku di masa depan, aku tidak akan pernah menolak sama sekali. Sambil berkata demikian, ia buru-buru menambahkan, selain itu, mohon jangan khawatir, Bos Yao, saya telah menipu Anda sebesar 300.000. Saya pasti akan mengembalikan setiap sennya. Tolong jangan bebankan tanggung jawab lain kepada kami jika Anda memiliki banyak tanggung jawab. Peter mengulurkan tangannya untuk membantunya berdiri dan berkata, lagi pula, kita semua berteman. Anda dipersilakan untuk datang dan duduk di toko ini sesering mungkin jika Anda tidak ada kegiatan di masa mendatang. Irvin tidak punya keberanian untuk datang. Jadi, dia hanya bisa menelan pil pahit dan berkata, saya yakin, Bos Yao, Anda masih memiliki banyak tamu di sini, jadi saya tidak akan mengganggu Anda. Setelah mengatakan itu, dia segera mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Dia pergi, dan terjadi ledakan di toko itu. Tidak ada yang menyangka bahwa Irvin, yang begitu cerdik, akan melakukan hal sebodoh itu. Beberapa orang baik sudah memposting video tersebut ke lingkaran pertemanan mereka. Setelah meninggalkan toko, dia langsung memposting foto dan teks surat permintaan maafnya ke lingkaran pertemanannya. Dan bahkan menempatkan lingkaran pertemanan ini di urutan teratas lingkaran pertemanannya. Surat permintaan maaf tersebut menjelaskan seluruh kejadian secara rinci. Manajer Chen lah yang pertama kali meminta bantuannya, memberitahukannya tentang kabar kembalinya Liang Yun. Dan bagaimana dia mengambil inisiatif untuk menghubungi Jacob untuk membantunya membalas dendam. Lalu dengan penuh keyakinan merancang seluruh penipuan itu. Dia tahu bahwa inilah kesempatan yang diberikan Charlie kepadanya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi dia tidak berani menyembunyikan apapun. Begitu kelompok pertemanan ini muncul, seluruh jalan barang antik pun menjadi gempar. Orang-orang di hampir setiap toko membicarakan lingkaran pertemanan ini. Siapa sangka pilihan beruntung Peter adalah orang lain yang bekerja keras untuknya. Manajer Chen, yang dipecat dari toko barang antik, saat ini sedang mengedit grup pertemanan di depan toko barang antik. Bersiap untuk menyiramkan semua air kotor ke Irvin di tengah lingkaran teman-temannya untuk meredakan kebenciannya. Namun, tepat ketika dia selesai menulis esai pendek dan hendak mengklik untuk menerbitkannya, seorang kenalan melihatnya dan berkata, sial, Manajer Chen, Anda belum melihat WeChat Moments milik Irvin. Apakah semua yang dia katakan itu benar? Apakah kalian bertiga benar-benar bekerja sama untuk memberikan hadiah 20 juta itu kepada Yao Liang? Manajer Chen terkejut dan tanpa sadar bertanya. Lingkaran pertemanan yang mana? Apa maksudnya? Pria itu berkata, lingkaran pertemanan Irvin, kalian harus segera memeriksanya. Manajer Chen dengan cepat mengundurkan diri dari posisi editor, memperbarui lingkaran pertemanannya. Dan langsung melihat surat permintaan maaf Irvin. Saat ia mengklik tautan untuk melihat detailnya, ia sangat marah hingga hampir muntah 3 liter darah. Lalu ia berseru, teknologi tinggi yang bodoh sekali. Hancurkan truk itu. Irvin, dasar bajingan. Meskipun kita mati bersama, kau tetap selangkah lebih maju dariku. Dasar binatang buas. Dan lingkaran pertemanan inilah yang juga membuat Jacob terkenal di industri barang antik. Asosiasi Seni Lukis dan Kaligrafi juga memiliki keterkaitan dengan dunia barang antik. Dan Yakub terjerumus ke dalam skandal semacam itu, yang mengejutkan baik kalangan kaligrafi dan lukisan maupun kalangan barang antik. Dalam beberapa menit, berita itu sampai ke telinga Presiden PI, menyebabkan beliau melompat-lompat gelisah di kantornya. Presiden PI juga ingin mengambil hati Jacob, jadi dia berencana untuk menyerahkan posisi Presiden Umum kepadanya setelah dia dipromosikan. Awalnya dia mengira semuanya sudah pasti. Namun ia tidak pernah menyangka bahwa Yakub bersekongkol dengan orang lain untuk melakukan penipuan barang antik. Yang lebih buruk lagi adalah, awalnya itu memang penipuan, tetapi pada akhirnya berubah menjadi penipuan yang menghasilkan uang. Banyak orang dalam pertemuan itu awalnya menyampaikan protes keras terhadap Yakub. Wakil Presiden Eksekutif itu tidak melakukan apapun selain berpura-pura menjadi orang palsu. Terutama para wakil presiden yang ditindas oleh Jacob dipenuhi dengan kemarahan. Masing-masing dari mereka mendambakan posisi wakil presiden eksekutif. Dan mereka semua punya keluhan tentang Jacob, seorang wakil presiden eksekutif yang sangat buruk. Sebelumnya tidak ada kesempatan yang tepat untuk menggulingkannya. Namun kini kesempatan sekali seumur hidup itu akhirnya tiba. Maka, beberapa wakil presiden, bersama dengan para anggota, bergegas ke kantor Presiden PI dan menuntut agar Presiden PI mengeluarkan Jacob dari Asosiasi Seni Lukis dan Kaligrafi. Seseorang berkata, Presiden PI,
Jacob sedang melakukan kejahatan. Jika masalah ini ditindaklanjuti, dia akan masuk penjara. Wakil Presiden Eksekutif Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan akan dipenjara karena penipuan. Di manakah wajah dari Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan kita? Orang lain menimpali, benar sekali, Presiden PI. Kambing hitam ini tidak bisa lagi tinggal di Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan kita. Dia harus segera dipecat. Orang lain berkata, saya sudah bilang bahwa orang ini tidak mengerti apa-apa. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk menjadi wakil presiden? Eksekutif? Sekarang tampaknya dia bukan hanya tidak mengerti apa-apa, tetapi dia juga memiliki masalah moral yang serius. Kita harus menyingkirkannya secepat mungkin. Lalu, buatlah pernyataan kepada dunia luar bahwa semua itu adalah perilaku pribadinya dan tidak ada hubungannya dengan asosiasi kita. Ya, ya. Pernyataan harus dibuat. Jika kita tidak segera menindaklanjuti masalah ini, pihak luar pasti akan mengatakan bahwa Asosiasi Seni Lukis dan Kaligrafi kita tidak membedakan antara yang benar dan yang salah. Dan melindungi para penipu. Pada saat itu, seluruh asosiasi akan terseret olehnya. Presiden PI tidak berani setuju atau menolak. Dia hanya bisa berkata kepada orang-orang yang datang ke pintu. Semuanya, mohon bersabar. Masalah ini hanyalah kata-kata Arvin. Kami tidak memiliki bukti yang cukup. Kami tidak bisa berurusan langsung dengan Wakil Ketua Wilson. Jadi mohon tunggu sebentar dan beri saya waktu untuk memverifikasi masalah ini sebelum mengambil keputusan. Semua orang masih ingin menyampaikan protes mereka. Presiden PI mengambil kunci mobil dan berkata, lakukan saja apa yang sudah saya katakan mengenai hal ini. Jangan khawatir, biarkan peluru berterbangan sebentar. Sedangkan saya sendiri, saya telah membuat janji temu dengan beberapa pemimpin hari ini untuk membicarakan pekerjaan tindak lanjut. Jadi, saya akan mengambil langkah pertama. Tapi jangan khawatir, begitu kebenaran tentang masalah ini terungkap, saya pasti akan memberikan penjelasan yang memuaskan kepada Anda. Setelah mengatakan itu, dia buru-buru meninggalkan asosiasi dan masuk ke mobilnya. Hal pertama yang dia lakukan adalah menelepon Jacob. Tetapi pesan di telepon menyatakan bahwa pihak lain tidak dapat dihubungi untuk saat ini. Presiden PI merasa cemas dan marah, dan segera mengirim pesan suara kepada Jacob melalui WeChat. Jacob, kamu bingung? Karena sekarang adalah saat yang kritis bagiku untuk mendapatkan promosi. Dan ingin kau melakukan hal yang sama, bagaimana kau bisa melakukan hal seperti itu? Sekarang semua orang meminta saya untuk mengeluarkanmu dari Asosiasi Seni Lukis dan Kaligrafi. Apa yang Anda ingin saya lakukan? Hubungi saya segera setelah Anda menerima pesan. Bab 6189. Beberapa jam kemudian, penerbangan Jacob dan Elaine akhirnya mendarat di Bandara Internasional Dubai. Jacob mematikan mode pesawat di ponselnya segera setelah pesawat mendarat. Lalu ia menatap rambu sinyal di kanan atas. Menunggu ponsel mencari sinyal komunikasi dan jaringan data. Dia sengaja mengaktifkan roaming telepon dan data internasional sebelum keluar rumah. Jadi, setelah menunggu beberapa detik lagi, ponselnya berhasil terhubung ke internet. Begitu ia berhasil terhubung ke internet, beberapa notifikasi WeChat muncul di ponselnya. Namun, Yakub, yang merasa cemas sepanjang perjalanan, bahkan tidak repot-repot mengecek WeChat. Dia langsung membuka riwayat panggilan dan menghubungi Ervin. Saat itu, Ervin berada di kantornya, bersiap untuk pergi ke tempat Tuan Orvel untuk melakukan inspeksi rutin. Meskipun surat permintaan maaf itu ditempel di bagian atas lingkaran pertemanannya. Hal itu merusak reputasinya di jalanan barang antik dan menyebabkan dia sering mendapat tatapan aneh dari orang-orang di sekitarnya. Dia sama sekali tidak mempedulikannya karena dia masih bisa merasakan perbedaannya di dalam hatinya. Dalam hatinya, ia tahu bahwa hal terpenting baginya sekarang adalah bekerja keras dan bekerja dengan sepenuh hati. Dan tidak terpengaruh oleh efek samping apapun. Hanya dengan cara inilah dia bisa membalas budi Tuan Wade atas keterbukaan pikirannya. Melihat seruan Jacob saat itu, dia ragu sejenak. Lalu menekan tombol jawab, dan berkata dengan tenang. Presiden Wilson, apakah Anda sudah mendarat di Dubai? Jacob bertanya dengan tidak sabar. Patung Buddha perunggu, ada apa? Apakah kamu mendapatkannya kembali? Ervin berkata, maafkan saya, Presiden Wilson. Saya tidak sanggup menangani ini. Tolong minta orang lain untuk melakukannya. Jacob langsung meledak ketika mendengar hal itu. Ervin,
yang selalu patuh dan menjilat kepadanya. Ini adalah pertama kalinya dia menolaknya dengan begitu tegas, yang membuatnya merasa sangat tidak senang. Dia langsung berteriak dengan marah. "Ervin, sikap macam apa ini? Apa yang kau ingin aku lakukan? Kau memintaku untuk menjual barang itu. Jika kau tidak mendapatkannya kembali, siapa yang akan mendapatkannya? Kukatakan padamu, kau harus menangani masalah ini untukku. Kalau tidak, aku tidak akan selesai denganmu." Ervin berkata dengan nada yang sangat tenang. "Presiden Wilson, Anda bisa melakukan apapun yang Anda inginkan terkait masalah ini, asal jangan datang kepada saya lagi." "Anda?" Tiba-tiba Yakub menjadi marah, menggertakkan giginya, dan mengumpat. "Kamu hebat sekali, Ervin. Apa kamu mencoba mengambil kembali semuanya di belakangku? Aku peringatkan kamu, sebaiknya jangan salahkan aku atas angan-anganmu. Itu, jika kau tidak menyelesaikan masalah ini untukku, aku akan mencari menantuku. Aku akan meneleponnya sekarang. Jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan padamu." Ervin menghela napas pasrah, lalu berkata dengan nada lembut. "Itu, Presiden Wilson. Lakukan saja ini. Sedangkan untukmu, jangan terburu-buru marah. Dan jangan terburu-buru memanggil Tuan Wade. Jika Anda sedang terburu-buru, lihatlah lingkaran pertemanan saya. Setelah membacanya, Anda dapat memutuskan sendiri apakah Anda ingin menghubungi Tuan Wade." Jacob mengerutkan kening dan bertanya, "Apa saja isi lingkaran pertemanan itu?" Ervin berkata, "Kamu akan tahu setelah melihatnya." "Oke. Jangan tutup teleponnya. Aku akan menontonnya sekarang. Aku ingin melihat apa yang kamu lakukan di lingkaran pertemananmu." Begitu mengatakan itu, dia langsung mengubah pengaturan speaker teleponnya. Lalu beralih ke antarmuka WeChat. Ada puluhan pesan di WeChat. Dia terkejut. Dia tidak tahu bagaimana dia bisa sampai ke Dubai dan begitu banyak orang mencarinya. Tapi dia tidak bisa mempedulikan hal itu sekarang. Dia segera membuka lingkaran pertemanan dan menggulir ke bawah beberapa saat sebelum menemukan surat permintaan maaf Ervin. Dia mengklik gambar itu dan melihatnya dengan tergesa-gesa. Dan seketika itu juga ia merasakan dengung di kepalanya dan seluruh tubuhnya berputar. Dia tidak pernah menyangka bahwa Ervin akan mempublikasikan semuanya di kalangan teman-temannya. Dan juga menyertakan informasi namanya. Bukankah ini akan menyeretnya sampai mati? Yakub langsung marah dan mengumpat dengan geram. "Ervin, apa maksudmu sebenarnya? Apakah kamu mencoba membunuhku dengan memposting ini di Moments?" Ervin berkata, "Presiden Wilson, saya sangat menyadari hal ini. Saya sendiri yang pergi ke pintu untuk meminta maaf kepada Bos Yo tadi atas kesalahan saya. Saya tidak akan ikut campur dalam masalah ini dalam bentuk apapun di masa mendatang. Anda juga harus segera memperbaiki kesalahan tersebut." Jacob menjadi histeris, memegang ponselnya dengan kedua tangan dan menatapnya. Mikrofon di bagian bawah telepon meraung marah. "Ervin, hapus momen ini segera. Lalu unggah momen baru untuk membantah rumor tersebut. Mengatakan bahwa Anda sengaja menjebak saya dan bahwa saya sama sekali tidak terlibat." Ervin berkata dengan tenang, "Maafkan saya, Presiden Wilson. Saya tidak bisa menghapus sedikit, dan saya juga tidak bisa memposting sedikit lebih banyak." Jacob tidak pernah menyangka Ervin memiliki sikap yang begitu buruk, dan berkata dengan marah, "Ervin, kalau kau tidak menghapusnya, aku akan menelepon menantuku. Suruh dia bicara denganmu untuk menghapusnya." Ervin berkata, "Kalau begitu, panggil Tuan Wade dan lihat apa pendapatnya." Setelah itu, Ervin berkata, "Ngomong-ngomong, Presiden Wilson, aku ada urusan. Aku sibuk, jadi aku tidak bisa bicara lagi denganmu, tapi ada satu hal terakhir yang ingin kuingatkan. Apa yang telah kami lakukan memang sebuah penipuan. Sedangkan untukmu, sebaiknya kembalikan uang curian itu kepada Bos Yo sesegera mungkin. Jika tidak, akan timbul keributan besar dan itu tidak akan berakhir baik untukmu." "Apa-apaan ini?" Jacob bertanya dengan marah, "Jika tidak berakhir dengan baik, bisakah kau mengakhirinya dengan baik?" Ervin berkata dengan percaya diri, "Aku tidak mendapatkan uang itu. Uang 300.000 itu ditransfer langsung ke Anda dari kartu adik laki-laki saya. Dan aku tidak mendapatkan sepeser pun. Bahkan jika masalahnya menjadi serius, paling-paling aku hanya seorang kaki tangan,
dan sifatku tidak terlalu buruk. Dan aku tidak sama sepertimu. Saya datang untuk meminta maaf hari ini dan telah meminta maaf secara terbuka di hadapan lingkaran teman-teman. Aku sudah membuat keributan besar tanpa sepengetahuan Bos Yao. Bos Yao memberi saya surat pernyataan, jadi pada dasarnya saya baik-baik saja. Tapi nanti akan berbeda ceritanya untukmu. Jumlah yang Anda berikan tidak sepadan. Jika terjadi masalah, Anda tidak hanya harus mengembalikan uangnya. Tapi Anda bahkan mungkin harus dipenjara selama beberapa tahun di usia setua itu. Keuntungan yang didapat akan lebih dari sepadan. Yakub ketakutan dan segera bertanya kepadanya. Ada apa denganmu? Apa yang harus aku lakukan? Bab 6190. Ervin berkata, kembalikan saja uangnya dan minta maaf. Jacob berkata dengan marah, aku sudah membiarkan Yao Liangyun mengambil lebih dari 19 juta tanpa imbalan apapun. Anda ingin saya mengembalikan 300.000 yuan kepadanya? Anda bercanda? Ervin berkata, lakukan saja sendiri. Setelah itu, Ervin menutup telepon tanpa menunggu Jacob menjawab. Jacob sedang memegang telepon. Dia tidak tahu apakah dia marah atau takut. Namun seluruh tubuhnya gemetar dan berkedut terus-menerus. Elaine yang berada di sampingnya dengan cepat bertanya kepadanya. Suami, apa yang Ervin katakan? Bukankah dia akan mengambil kembali barang-barang itu untuk kita? Jacob teralihkan perhatiannya oleh wanita itu, sehingga ia menjatuhkan ponselnya ke jurang. Dia tidak bisa menangkap keduanya, tetapi Elaine memiliki penglihatan dan tangan yang cepat dan segera merebut kembali telepon itu. Saat itu, dia menyadari bahwa wajahnya dipenuhi keringat dan segera bertanya kepadanya. Suami, ada apa denganmu? Yakub tersadar dan mengumpat dengan marah. Bajingan Ervin ini. Ada apa dengannya? Dia ingin membunuhku. Dia mengunggah semuanya di WeChat. Jadi dia langsung melompat ke dalam api sambil merangkulku. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba tersadar dan berkata dengan mata terbuka lebar. Sial. Momen-momen. Pantas saja banyak orang mengirimiku pesan WeChat. Di mana ponselku? Berikan padaku. Elaine tanpa sadar menyerahkan telepon kepadanya, lalu dengan gugup bertanya, Suami, apa yang terjadi? Yakub berkata, aku tidak punya waktu untuk memberitahumu ini sekarang, tolong tunggu aku sebentar. Saat dia mengatakan itu, ketika pesawat masih melaju menuju tempat parkir. Dia dengan cepat melihat ada pesan yang belum dibaca di WeChat. Saat melihat pesan dari Presiden PI, jantungnya berdebar kencang. Tidak masalah apakah Anda menghasilkan 200.000 yuan atau tidak. Kuncinya adalah posisi wakil presiden eksekutif tidak boleh hilang. Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan memiliki 4 wakil presiden dan hanya 1 wakil presiden eksekutif. Ini adalah wakil komandan yang tepat. Selama Presiden PI dipromosikan, wakil presiden eksekutif pasti akan mengambil alih. Jacob sudah lama menantikan hari ketika ia menjadi presiden asosiasi tersebut. Agar dia benar-benar bisa merasa bangga. Jika Ervin membongkar masalah ini, dan jika posisinya di Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan terpengaruh, bukankah itu akan menjadi kerugian besar? Jadi, dia segera mengklik pesan suara yang dikirim Presiden PI kepadanya. Tidak masalah apakah lagu itu diputar atau tidak, dia sangat gugup hingga giginya mulai bergemeletuk. Selain pesan pertama, Presiden PI juga mengirimkan pesan suara. Setelah mengklik untuk memutar video, ia mendengar Presiden PI berkata, Oh Jacob, apa yang kau lakukan pada Ervin sekarang memengaruhi kita semua. Ini semakin membesar. Beberapa pemimpin yang saya ajak makan malam terakhir kali menelepon saya untuk menanyakan tentang situasi spesifik tersebut. Mereka tidak menyangka kamu akan melakukan hal seperti itu. Kamu mengatakan bahwa terakhir kali kita akhirnya berhasil membangun fondasi komunikasi yang baik. Jika kau bersikap seperti ini, semua orang akan menjauhimu di masa depan. Aku bahkan tak bisa menarikmu pergi. Jacob sangat gugup sehingga ia bergumam panik. Sudah berakhir, sudah berakhir, sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir sekarang. Jika Ervin melakukan ini, saya khawatir saya tidak akan bisa bertahan di asosiasi ini. Sambil berkata demikian, ia segera menyeka keringat dinginnya dan mengirim pesan kembali kepada Presiden PI. Maaf, Presiden PI. Kami baru saja tiba di Dubai dan pesawat belum berhenti. Masalah ini bukan seperti yang dikatakan Ervin. Kamu tidak boleh mempercayai kata-katanya.
saya pasti akan meminta pertanggungjawabannya. Setelah mengirim pesan tersebut, terdengar suara panggilan dari Presiden PI. Jacob langsung menjawab panggilan itu dan bertanya dengan gugup. Presiden PI, bagaimana situasi di sana saat ini? Bagaimana situasinya? Presiden PI menghela napas dan berkata dengan pasrah. Begitu lingkaran pertemanan Arvin dibebaskan, seluruh asosiasi. Orang-orang dari seluruh penjuru datang kepada saya untuk melapor dan meminta pemecatan Anda. Mereka merasa Anda tidak memenuhi syarat untuk menjabat sebagai wakil presiden eksekutif, atau bahkan untuk tetap berada di asosiasi ini. Orang-orang dari beberapa unit saudara juga datang untuk menanyakan situasi kepada saya. Kamu tidak tahu. Masing-masing dari orang-orang ini lebih suka bergosip daripada yang lainnya. Mereka biasanya tidak memiliki kemampuan untuk melakukan apapun, tetapi mereka lebih pandai makan melon. Meskipun Anda memberi mereka lahan semangka seluas 2 hektar, mereka bisa memakannya sekaligus. Karena situasinya belum jelas, masalah ini untuk sementara ditunda. Namun masalah ini masih perlu ditangani. Anda masih harus memberitahu saya apakah Anda terlibat dalam masalah ini. Jika tidak, dapatkah Anda memberikan bukti yang meyakinkan untuk membantah pernyataan Arvin? Aku, Jacob tidak tahu harus menjawab bagaimana. Tentu saja, dia ingin mengatakan bahwa dia tidak terlibat, tetapi kata-katanya tidak berdasar. Dan sikap Arvin terhadapnya sekarang sangat buruk. Jika dia menyangkalnya, tetapi dia menggigitnya, dia pasti tidak akan mampu menghadapinya. Bagaimanapun, itu adalah kebenaran. Namun, jika dia mengakui keterlibatannya, bukankah masalah ini akan menjadi kepastian di mata Ketua PI? Jika Presiden PI mengundurkan diri dari Asosiasi Seni Lukis dan Kaligrafi, bukankah karirnya akan hancur? Memikirkan hal ini, dia mendapat ide yang brilian. Alih-alih menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Presiden PI, dia malah bertanya. Presiden PI, menurut pendapat Anda, bagaimana saya dapat membuktikan bahwa saya tidak berpartisipasi? Presiden PI tidak berpikir panjang dan langsung berkata tanpa basa-basi. Jacob, jika kau benar-benar tidak terlibat dalam masalah ini, maka kita harus menggunakan cara yang keras, cara yang berat. Aku akan langsung menelepon polisi. Katakan saja pada polisi bahwa Arvin ini telah menyerangmu secara pribadi. Hal ini telah merusak reputasi Anda dan mengharuskan polisi untuk menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Polisi pasti akan merilis hasilnya setelah penyelidikan. Selama hasil penyelidikan polisi menyatakan bahwa Anda tidak terlibat, tidak ada yang bisa menuduh Anda. Aku, Yakub sangat ketakutan hingga jantung dan hatinya gemetar. Memanggil polisi? Bukankah itu sama saja mencari kematiannya sendiri? Seperti yang Arvin katakan, begitu polisi terlibat, dialah yang mengambil uang itu. Dan dia pasti akan memikul tanggung jawab terbesar. Terlebih lagi, Arvin telah mendapatkan pengertian dari Yao Liang Yun. Jika polisi tidak mengejarnya, bukankah semuanya akan berpusat padanya? Memikirkan hal ini, Jacob ragu-ragu dan berkata, Presiden PI, Anda juga tahu bahwa Arvin adalah anggota kelompok Tuan Wu. Anda juga tahu bahwa Tuan Wu memiliki hubungan yang baik dengan saya. Jika saya tidak menjaga harga diri adik laki-lakinya, itu agak tidak masuk akal. Presiden PI berkata sambil berpikir, "Yah, apa yang Anda katakan masuk akal? Saya dengar Arvin ini masih orang kepercayaan Tuan Wu, dan banyak membantunya dalam urusan bisnis." Setelah itu, tiba-tiba dia teringat sesuatu, dan suaranya langsung meninggi 1 oktav, lalu dia berkata dengan lantang. Jacob, itu tidak benar. Karena Arvin adalah orang kepercayaan Tuan Wu, dia jelas tahu bahwa kau memiliki hubungan baik dengan Tuan Wu. Jadi kenapa tidak mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi? Apakah Arvin benar-benar mengatakan yang sebenarnya, atau dia mencoba mencari masalah denganmu karena kamu lebih dekat dengan Tuan Wu? Jacob ingin menamparnya. Dia mencari alasan untuk menghindari memanggil polisi. Namun secara tak terduga, sebuah celah keamanan yang fatal terungkap. Lalu ia buru-buru berkata, tentu saja dia tidak bisa akur denganku. Presiden PI, saya harus menghormati Bapak Wu dalam hal ini. Jadi jangan terlalu khawatir. Saya akan menelepon Tuan Wu sekarang dan memberitahu beliau. Mari kita lihat apa yang bisa kita lakukan. Presiden PI menghela napas lega ketika mendengar bahwa beliau menyebut nama Bapak Wu, dan berkata, "Ya, benar, tolong segera hubungi Tuan Wu dan minta dia untuk menjaga Arvin dengan baik. Cara terbaik adalah meminta Bapak Wu untuk menekan Arvin dan memaksanya untuk mengeluarkan pernyataan baru,
Dan nyatakan dalam pernyataan baru itu bahwa semua yang dia katakan tentangmu adalah jebakan palsu. Seketika itu juga, Jacob membangkitkan harapan dan berkata dengan tergesa-gesa. Baik. Saya akan menelepon Pak U sekarang juga. Saya yakin bahwa demi menantu saya, Tuan U pasti akan membantu.